Baik, di video kali ini saya akan membahas dua materi, yang dimana materi pertama itu uji one way ANOVA. ANOVA adalah prosedur yang digunakan untuk uji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah variabilitas atau perbedaan dalam data dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diuji, misalnya dari perlakuan, grup eksperimen, dan lain-lainnya, atau apakah perbedaan tersebut terjadi secara acak. Uji one way ANOVA. Prosedur ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah analisis varian dengan satu variabel dependen. Analisis varian ini digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata antara dua grup atau lebih. Kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan ANOVA satu arah yaitu yang pertama, data nilai variabel faktor harus integer dan variabel dependen harus data kuantitatif. Kedua, data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Ketiga, varians dari sampel-sampel tersebut adalah sama. Keempat, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Yang kelima, dalam beberapa kasus tertentu, uji ANOVA dapat digunakan dalam penelitian eksperimen yang membandingkan antar kelompok. Selanjutnya di sini ada perhitungan uji statistik, dapat teman-teman lihat sekalian, serta di mana varian dalam grup dapat juga disebut varian Galat. Udah tersedia juga rumusnya, yang dimana sigma xt kuadrat yaitu faktor koreksi, n yaitu jumlah keseluruhan sampel, dan a jumlah keseluruhan grup sampel. Lalu masuk pada soal pembahasan yang pertama. Dalam penelitian status gizi, peneliti ingin membandingkan rata-rata kadar hemoglobin pada 4 kelompok ibu hamil berdasarkan trimester. Setelah dilakukan one way ANOVA, hasil menunjukkan P sama dengan 0,001. Apa kesimpulan yang benar? A. Tidak ada perbedaan rata-rata hemoglobin. B. Ada perbedaan rata-rata hemoglobin minimal pada dua kelompok. C. Semua kelompok memiliki rata-rata yang sama. D. Varians antar kelompok lebih kecil dari dalam kelompok. Dan E. Tidak perlu melakukan uji lanjut. Jadi jawabannya yaitu B. Ada perbedaan rata-rata hemoglobin minimal pada dua kelompok, yang dimana penjelasannya P-nya tadi sama dengan 0,001 atau lebih besar daripada 0,05, yang dimana HO ditolak, dan ada perbedaan rata-rata pada minimal dua kelompok. Selanjutnya soal yang kedua, seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata kadar glukosa berbeda berdasarkan 3 jenis aktivitas fisik, yaitu ada ringan, sedang, dan juga berat. Namun uji Levin menunjukkan P sama dengan 0,001. Apakah langkah yang benar? Yaitu A. Lanjutkan one way ANOVA tanpa masalah. B. Gunakan ANOVA tapi abaikan Levin. C. Gunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. D. Gunakan Peretti test. E. Gunakan regresasi linear. Jawabannya yaitu C. Gunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis, yang dimana penjelasannya Levin test P 0,05 yaitu varian tidak homogen. Salah satu syarat ANOVA tidak terpenuhi, yang dimana harus menggunakan alternatif non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Baik, adapun kesimpulan daripada materi yang pertama ini yaitu berdasarkan uraian pada latar belakang dan materi uji ANOVA, dapat disimpulkan bahwa analisis varian atau ANOVA merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok data. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya masuk pada materi yang kedua, yaitu uji regresasi linear ganda. Regresasi linear merupakan garis atau permukaan lurus yang meminimalkan perbedaan antara nilai keluaran yang diprediksi dan nilai keluaran aktual. Analisis regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen dari nilai variabel independen yang diketahui. Selain itu, untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel independen atau lebih terhadap suatu variabel dependen. Uji regresi linear ganda.
Regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Adapun asumsi yang harus terpenuhi yaitu yang pertama, terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, residu berdistribusi normal. Yang ketiga, tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel independen. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel independen lebih dari satu. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi antara residu. Yang kelima, varians residu konstan. Selanjutnya di sini juga terdapat perhitungan uji statistik yang dimana persamaan analisis regresi linear ganda, yang dimana yaitu variabel terikat, X1, X2 yaitu variabel bebas, A interpret atau konstanta, B1, B2 yaitu koefisien regresi. Adapun langkah-langkah dalam mengerjakan uji regresi ganda dan korelasi ganda yaitu yang pertama, buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat. Kedua, buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik. Yang ketiga, buatlah tabel penolong menghitung angka statistik. Keempat, hitung nilai-nilai A, B1 dan B2 dengan persamaan. Selanjutnya, di sini juga dapat teman-teman lihat yang dimana rumus nilai persamaan untuk dua variabel bebas itu dapat menggunakan dua cara. Yang dimana di sini dapat kita lihat cara pertama, serta rumus nilai persamaan untuk dua variabel bebas, dan juga di sini ada cara keduanya dapat teman-teman lihat juga di sini. Baik, sekian materinya. Kita lanjut pada pembahasan latihan soal yang dimana soal pertama, seorang mahasiswa gizi membuat penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diet pasien DM. Ia menggunakan variabel independen, pengetahuan, dukungan keluarga, dan motivasi. Ia memilih regresi linear berganda karena ingin mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap skor kepatuhan diet. Mengapa regresi linear berganda tepat digunakan? A. Karena variabel dependen berbentuk kategori. B. Karena hanya ada satu variabel independen. C. Karena variabel independen lebih dari satu. D. Karena semua variabel wajib numerik. Dan E. Karena tidak memerlukan uji asumsi. Jadi jawabannya di sini yaitu C, yang dimana penjelasannya regresi linear berganda digunakan bila variabel independen minimal 2 dan variabel dependen harus termasuk numerik. Lanjut soal yang kedua, seorang peneliti ingin meramalkan kadar gula darah puasa berdasarkan aktivitas fisik, usia, dan durasi tidur. Setelah menjalankan regresi, ia melakukan uji Durbin Watson dan hasilnya menunjukkan nilai 1,0 yang berada di bawah batas normal. Apa arti hasil dari tersebut? A. Tidak dapat multikolinearitas. B. Terdapat autokorelasi positif. C. Data tidak linear. D. Residu tidak normal. Dan E. Variabel independen harus dihapus. Jawabannya yaitu B. Terdapat autokorelasi positif, yang dimana penjelasannya Durbin Watson yang rendah atau lebih kecil 1,5 mengindikasikan autokorelasi positif, yang berarti residu saling berkaitan antara pengamatan. Baik, kesimpulan yang saya bisa berikan dari materi kedua ini yaitu secara umum uji regresi linear ganda memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan multifaktor antara variabel kuantitatif, sehingga sangat penting digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk menghasilkan analisis yang mendalam, objektif, dan juga berbasis data. Baik, sekian hasil pembahasan kedua materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.